pertama-tama saya menanggapi perkataan Elia dulu ya, yang ada hubungannya dengan agama dia gitu ya. 42:18. Lewat ya. Nah, oke, dari sinilah. Kita mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Ini keren ya. Ya. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini, saya bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Nah. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman. Oke lah. Ya. Yesus dan Isa dia tidak bilang sama. Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. Ini dari tadi kok pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Okay. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya resmi lah. Ada yang bisa zoom nggak? Zoom? Ada yang bisa zoom? Ini atau ini sini deh. Aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda, Yesus bukan Isa, itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya bersamaan gitu. Ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu misalnya. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon korma. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahirnya di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang domba, nggak ada. Malah kalau yang di Lukas itu di penginapan, gitu ya. Jadi itu mungkin kurang literasi atau kurang belajar lah. Saya menyarankan hubungin pendeta Ezra Soru untuk nanya Yesus sama
Isa itu sama atau enggak gitu ya. Jadi di Bible-nya mereka sendiri, mereka juga pakai Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah sosoknya sama, tetapi dipahami dan dikisahkan Dengan sudut pandang yang berbeda. dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Kristen begini ceritanya, Yesus begini, Isa begini ceritanya. Itu kan nggak masalah. Namanya perspektif ya. Kan bisa aja begini. Ini ada sosok satu namanya Asep. Gue taunya Asep tuh begini misalnya. Iya. Nanti ada orang lain yang tahu Asep dengan Menceritakan saya perspektif beda. yang berbeda. Ya kan nggak masalah. Ya kan? Orangnya sama sebenarnya. Orangnya sama. Gitu. Iya. Ya sama tadi seperti Peter, Petrus, Iya. John, Yohanes. Kan sama orang. Iya, iya. Oke. David, Daud gitu ya. David, Daud. Nah gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama. Paralel gitu. Memang kalau nama memang seharusnya tidak diterjemahkan. Ya itu memang zaman dulu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, Asep ke Amerika ya akan tetap harus panggil Asep. Asep sedunia. insya Allah. Asep sedunia. Tapi apakah orang Amerika bisa ngomong seperti orang kita? Asep gitu. Susah. Asip gitu. Asip. Nanti tulis bisa begitu kan. Nah itu bedanya gitu ya. Ini juga buat edukasi aja. Oke. Terus dia juga bilang apa namanya kalau nggak salah, Yesus lahir di Bethlehem di mana di situ nggak ada pohon korma gitu. Iya, itu dibahas itu viral tuh. Nah. Ternyata ada pohon kurma di sana. Ada yang namanya daerah Timur Tengah itu ada pohon korma. Nah dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama di kitabnya orang Yahudi itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, ya. kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Karena timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Ya. Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu di Yeriko itu memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih ada nih. Sebentar. Jadi mungkin nih kurang literasi atau gimana ya? Kurang sakofah kalau dalam Islam. Sebentar. Di apa nih? Ulangan 34 ayat 3. Gua ambilin. Wah, kita juga pakai. Yang mana nih? Yang sama kayak Mbak Eli. Kalau yang sama dia tuh yang ini, yang Bible TB, terjemahan TB, baru terjemahan 1. Terus sekarang udah keluar yang TB 2. Jangan sedih. Update lagi dong. Update lagi, direvisi lagi maksudnya. Ulangan 34 ayat 3. Kita lihat di sini. Jadi dia nggak tahu bahwa di dekat Yerusalem itu ada kota korma. Ulangan 34 ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Mau di zoom? Ulangan berapa tadi? Siapa tahu sahabat teman-teman penonton mau searching di Google kali. Ya udah kita ini aja. Mana sini? Situ sebentar. Enggak, punya kodon dia aja. Tambah Ya, kodon punya dia. gua. Nih, ulangan 34 Ulangan 34 ayat 3 nih ayat ya. 3. Ulangan 34 ayat 3. Nih, kebaca nggak? Udah, baca. Nah, nih tanah Negeb dan lembah Yeriko, lembah apa nih? Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Yeriko disebut kota pohon kurma. Tuh. Dibilangnya nggak ada kurma. Ya kalau Bethlehem memang bukan Yeriko. Ya. Tetapi di daerah sekitar Yerusalem itu ada sebuah kota namanya kota Yeriko yang disebut dengan kota pohon kurma. Ya, dan di Quran disebutkan bahwa Maryam memang diperintahkan untuk ke timur. Timur. Jaraknya Yeriko sama Yerusalem itu kurang lebih 20 sampai 25 km lah. Oke. Ya ini sih hanya pengetahuan aja lah ya. Terus ada lagi apa tadi? Tadi yang kandang domba udah ya. Jadi yang tadi ada palungan. Di PB sendiri itu tidak ada kata-kata kandang domba. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan Yesus lahir di kandang domba, berarti bisa disebut apa? Bisa asumsi, bisa halusinasi atau gimana itu ya?